sering sekali masuk TV Bang Boni. Ada juga dari Kementerian Agama dan juga ada dari staf ahli BPIP, yang mana Romo Beni ini suaranya sangat didengar. Dan Romo Beni ini meskipun beda agama dengan kita, dulur-dulurnya itu kiai semuanya. Apa yang menjadi pertanyaan ataupun arahan masukan dari profesor ini Romo dan juga Bang Boni dan teman-teman yang lainnya, mohon istilahnya harapan Gus khususnya secara pribadi maupun secara anak bangsa, BPIP ini harus ada undang-undang, ya. Jangan sampai kita ini kalah dengan kelompok-kelompok yang hendak mengubah bangsa ini. Janganlah negara ini kalah sama sekelompok orang, sehingga harapan besar bahwasanya PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah dasar segala dasar buat bangsa ini terkalahkan oleh sekelompok orang. Jadi Gus minta, mudah-mudahan Romo ini mendengar dan disampaikan kepada Ketua BPIP, dan ini juga ada Mbak Eva, saya lupa ya, ini orang dekatnya Bu Mega, ya, yang saat ini partainya berkuasa. Bagaimana BPIP ini mengajak kumpul tokoh-tokoh yang dimaksudkan tadi, rumuskan bareng. Kalau ormas-ormas Islam, ya, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Masyumi dan lain sebagainya, itu sudah sepakat, sudah kan gitu. Karena dengan Pancasila inilah sebagai payung hukum dan sebagai payung, Islam yang mayoritas bisa melindungi kelompok-kelompok minoritas yang ada ini, kekuatannya ada pada Pancasila. Tapi kalau Pancasila kita ini nggak kuat, kita kelompok-kelompok Islam nasionalis, Islam kebangsaan semacam ini, ya kan, sering diterorin oleh kelompok-kelompok mereka. Koncai wong kafir, kumpuli wong kafir, dikei duit piro karo Cino, karo wong kafir. Nah, senantiasa semacam itu kan gitu loh. Jadi ya saya minta Bu Eva yang terhormat, mudah-mudahan masih ada di webinar ini ya. Bagaimana masukan dari Prof tadi, rumusan ini dibikin bareng. Dan harapan kita bagaimana di tahun 75 HUT kemerdekaan RI, paling tidak tahun 2020 ya, RUU apa? Kalau dulu HIP, RUU BPIP ini harus segera diketok kan gitu. Sehingga nanti siapapun ya, siapapun presidennya yang ganti ya, tetap Pancasila ini sebagai landasannya. Jangan sampai nanti kekuatan politik identitas sampai saat ini masih kuat. Kalau kita nanti tahun 2024 dikalahkan oleh mereka, habislah Indonesia kita. Apabila Pancasila ini saat ini belum ada undang-undangnya yang kuat, kecuali hanya kepres dari presiden saja. Ini harapan Gus yang sangat-sangat ya. Mudah-mudahan pembicara juga bisa mengarahkan, dan hasil daripada webinar ini utamanya ayo bareng-bareng kompak ya. RUU BPIP ini harus segera diketok agar Pancasila kita kuat, agar Pancasila bisa menjadi payung hukum sebagai ideologi dan sebagai landasan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih, moderator. Mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang sangat luar biasa, dan juga kepada Habib Ali Shihab ya, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah menjadi Bupati Jember ini. Kalau kita melihat amaratnya narkoba, negara mendirikan BNN. Maraknya korupsi, negara mendirikan KPK. Maraknya teroris, negara mendirikan BNPT. Maraknya banyaknya musibah-musibah bencana alam, negara mendirikan apa? BNPT. Badan BBN ya, apa? Badan Bencana Nasional. Nah, pasca reformasi, kan demokrasi negara kita ini dibuka lebar-lebar, sehingga semua pemikiran isme masuk tumplek-blek di Indonesia. Lain halnya di masa Orde Baru yang sangat ditutup rapat-rapat. Nah, di sini di saat pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, karena Presiden Jokowi ini adalah orang yang religius nasionalis, nah mereka mulai menyerang dan menunjukkan giginya karena kelompok-kelompok mereka ini dipersempit. Nah, di sini
lahirlah apa yang disebut dengan BPIP, yang mana sebelumnya lahir seperti kata Bu Eva tadi, yaitu lahir apa? 4 pilar bangsa yang mana hanya meliputi di MPR saja, kan gitu. Nah, harapan kami dengan webinar ini, bagaimana BPIP ini harus segera diundang-undangkan seperti apa badan-badan yang lainnya. Karena mulai pasca reformasi yang saat ini sudah 20 tahun, isme-isme yang merusak ideologi Pancasila ini sudah benar-benar merebak, memasuki di ranah-ranah berbagai sendi kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga kebinekaan kita di negeri Bhinneka Tunggal Ika ini terkoyak. Jangankan yang hanya berbeda agama, yang sama agama saja, karena kami tahlilan, karena kami yasinan, karena kami hormat kepada dzurriyyat para habaib, nah mereka bid'ahkan. Ada kelompok yang lebih ekstrem lagi, bukan hanya dibid'ahkan, bahkan disebut sesat. Dan lebih ekstrem lagi, kami disebut kafir. Mereka adalah kelompok-kelompok takfiri. Dan yang lebih ekstrem lagi adalah kelompok-kelompok jihadis, ya, bahwa mereka ini musuh-musuh Tuhan yang mana halal darahnya. Dan mereka telah meracuni kepada anak-anak bangsa ini, ya, mulai dari PAUD, ya, mulai dari Rohis, di kampus ada LDK, dan banyak pesantren-pesantren yang dibiayai. Dengan apa? Dengan gambaran, dengan model, dengan cover depannya adalah apa? Pesantren tahfidzul Quran. Yang mana inti-intinya adalah apa? Yang mana ideologi bangsa kita Pancasila ini dianggapnya tauhid. Kalau negara tidak segera bergerak, kalau wakil-wakil rakyat di DPR dan MPR tidak segera bergerak dan mengesahkan BPIP ini dengan undang-undang intadiris sya'ah, tunggulah kehancuran Indonesia ini. Jadi melalui webinar ini kami menyeru kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, yaitu guru kami, Kiai kami, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga kepada yang terhormat wakil-wakil rakyat kami yang duduk di parlemen, baik di DPR maupun MPR. Hendaklah, ya, jangan sampai ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, terkoyak-koyak oleh isme-isme transnasional, ya, yang sudah merebak mulai di era reformasi ini, ya. Hendaklah segera diketuk palu, ya. Jangan takut oleh sekelompok kecil orang. Insya Allah jauh lebih banyak rakyat kita yang mendukung tentang RUU BPIP ini. Semoga acara ini manfaat dan barokah, dan semoga, ya, ini bisa menjadi kado terindah buat bangsa kita di HUT kemerdekaan RI ke-75 tahun. Salam dari kami, semoga Indonesia tetap jaya abadi. Salam Indonesia sehat, Indonesia tumbuh, Indonesia kuat, 70 tahun Indonesia maju. Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.